Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Pertama, kita bersyukur pada Allah masih ditakdirkan bisa bertemu kembali masuk ke dalam ruang kelas, dalam kajian rutin ruang kelas virtual di setiap hari Rabu malam di Lembaga LP Kinas dalam rangka kuliah umum di ruang kelas tematik Matematika Quran untuk seri kedua, melanjutkan dari pertemuan yang lalu dengan judul menginginkan. Karena ini kuliah umum, maka yang hadir adalah seluruh jamaah. Seluruh jamaah dari atau di bawah naungan LP Kinas, dari anggota kelas tingkatan paket 1 sampai dengan paket 10 ke atas. Seluruh jamaah ngumpul kita seminggu sekali. Kalau tiap hari hanya ngumpulnya per kelas reguler, diajar ustadznya masing-masing. Tapi kalau seminggu sekali ngumpul bareng, ngumpul seluruh dari berbagai kota di Indonesia dalam rangka kuliah umum. Pada pertemuan kali ini, seri kedua membahas tentang lafadz yang berbunyi arodtu, aku menginginkan. Arodna, kami menginginkan. Aroda robbuka, Tuhanmu menginginkan. Kita buka catatan rangkuman singkat dari seri yang pertama, agar kita materinya nyambung. Pada seri pertama telah ditampilkan bahwa lafadz menginginkan, ketiga lafadz tadi, tepatnya arodtu, arodna, dan arodarobuka itu terdapat atau tercantum di surat Al-Kahfi. Tepatnya ayat 79, 81, dan 82. Tema tentang pertemuan Musa dengan Khidir atau Khodir. Aslinya bernama Al-Khodir, Indonesia bacanya Khidir. Lafadz arodtu, arodna, dan arodarobuka. Di seri ke-1 telah dibahas lafadz arodtu, yang artinya aku menginginkan. Siapa yang berkata arodtu? Yani Khidir. Menerangkan kepada Musa, Amas safinatu wahai Musa, adapun perahu ini fakanat lima sakina, yakni adalah miliknya orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang bekerja di lautan. Farodtu, maka aku menginginkan, saya baca perkata ya, an aibaha, untuk merusakkannya. Wa kana waro'ahum, karena di hadapan mereka atau di belakang mereka, yakni kedepannya maksudnya belakang secara urutan waktu nantinya, itu ada malikun, seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin gosban, yakni suka mengambil atau merampas tiap-tiap perahu. Jadi merampas ya, gosban, ya'khudhu gosban, merampas dengan paksaan, itu intinya. Ini yang lafadz arodtu sudah kita bahas di seri ke-1, sekarang kita bahas yang arodna dan arodarobuka. Kita buka catatan berikutnya. Lafadz arodtu, arodna, dan arodarobuka. Ini ketiga lafadz yang diucapkan oleh Khidir. Bermula dari apa? Yakni ada singkat ceritanya. Yakni Khidir berbuat 3 hal. Yang pertama berbuat khorokoha, yakni melobanginya, melobangi perahu. Yang kedua berbuat fakotalahu, yakni membunuh seorang anak itu. Kalau Khidir berbuat khorokoha atau melobangi perahu, itu berbuatnya pakai kata-kata arodtu, wahai Musa, arodtu, aku menginginkan untuk berbuat khorokoh. Apa khorokoh? Melobangi. Tapi kalau Khidir berbuat kotala, membaca arodna, wahai Musa, arodna, kami menginginkan. Kami menginginkan untuk berbuat kotala. Apa kotala? Membunuh. Jadi Khidir berkata, tapi atas nama 3 pihak. Atas nama aku, atas nama kami, yang kedua atas nama arodarobuka, atas nama Tuhanmu, wahai Musa. Nah, ketika berkata arodtu, atas nama aku, yakni apa? Aku menginginkan untuk berbuat khorokoh. Kalau arodna, kami menginginkan untuk berbuat kotala, yakni membunuh. Sedangkan berkata arodarobuka, ini dalam perbuatan Khidir ada akoma. Apa akoma? Mendirikan, dalam kurung menegakkan tembok supaya tidak roboh. Oh, berarti ada 3 fiil yang diamalkan Khidir. Apa fiil? Perbuatan atau kata kerja. Apa saja? Khoroko, melobangi perahu. Yang kedua apa? Kotala, membunuh anak kecil itu. Yang ketiga apa? Akoma, menegakkan dinding rumah yang mau roboh itu. Ada 3 fiil. Nah, ketiga-tiganya ini Khidir yang berbuat, tapi
mengatasnamakan 3 pihak. Atas nama aku, atas nama kami, dan atas nama Tuhanmu atau Rob juga. Sekarang Khidir menerangkan alasannya kenapa berbuat kotalah atas nama kami. Saya baca lafaz ayatnya. Wa amma dan adapun al-gulamu wa Musa, adapun anak muda ini atau anak muda itu fakana maka dia adalah abawahu, kedua orang tuanya itu mukminina. Yani orang tua itu orang-orang mukmin termasuk kategori beriman. Fakhosina maka kami merasa khawatir. Ini Khidir berkata tapi atas nama kami. Enggak berbunyi aku khawatir tapi kami khawatir. Maka kami merasa khawatir saya baca berkata an yurhiqahuma, bahwa dia akan mendorong atau mempengaruhi kedua orang tuanya itu untuk berbuat tughyanan, kesesatan dan kekafiran. Di sini Khidir berkata atas nama kami, fakhosina, maka kami khawatir wahai Musa. Khidir nggak bilang fakhositu, aku khawatir wahai Musa, nggak gitu, tapi pakai kami, fakhosina. Apa hikmahnya Khidir kok berkata atas nama kami? Jawabannya kita bahas dulu mengenai kata kerja kalau pelakunya Allah. Allah di Al-Quran dalam fiilnya atau perbuatannya atau domirnya, kata gantinya atas nama 2. Yang pertama ada kalanya berkata atas nama aku, ana. Yang kedua berkata atas nama kami, berbunyi nahnu. Contohnya kalau ana misalnya, wa ana tawwabur rahim, akulah menerima taubat lagi maha penyayang. Ana ya. Kalau nahnu contohnya, nahnu narzukukum. Nahnu kamilah narzukukum, kami berikan rezeki kalian. Nah, Allah berkata ada 2 atas nama ana, yakni aku, atas nama kami, yakni nahnu. Bedanya adalah dalam pendekatan materi ulumul Quran. Kalau Allah berkata atas nama aku itu litagrib dalam bahasa definisi Arabnya. Apa litagrib? Untuk rasa kedekatan kepada hambanya, rasa akrabnya. Tapi kalau berkata atas nama kami itu litakzim, apa litakzim? Untuk mengagungkan dirinya sebagai sosok Tuhan yang maha tinggi, kedudukannya. Jadi Allah berkata atas nama aku litakribi, untuk rasa kedekatannya kepada hambanya, rasa akrabnya. Nah, kalau atas nama kami, nahnu litakdim, untuk keagungan dirinya. Makanya dari 2 atas nama inilah kita berdoa kepada Allah, ada 2 kategori panggilan, yakni Allahumma dan Robbana. Kalau Robbana manggil Allah atas nama nahnu litakdim. Kalau Allahumma manggil nama litakrib, rasa kedekatannya. Ini jadi berdampak kepada doa akhirnya. Karena Allah berkata istilah aku, maka manggilnya Allahumma. Karena artinya ya Allah, manggil namanya langsung, rasa keakrabannya. Tapi kalau berkata atas nama kami, kita berdoanya Robbana atau Robbi, wahai Tuhan kami, memanggil atas nama jabatannya, kedudukannya yang amat tinggi, keagungannya. Ya, jadi hikmahnya kenapa kita ada 2 awalan Allahumma atau Robbana? Karena bermasuk ke sini. Kalau Allahumma, bayangkan Allah dekat, kalau Allah tinggi, Allah mulia, kita hina rendah enggak berdaya. Itu kalau penghayatan Robbana, karena litakdim. Kalau Allahumma, bayangkan Allah akrab, kita dekat. Kesana penghayatan Allahumma atau Robbana. Jadi ketika baca Allahumma, bermaksud litakrib, rasa pendekatan kita kepada Allah akrabnya. Kalau bunyi Robbana atau Robbi, litakdim, untuk pengagungan Allah sebagai sosok Tuhan yang maha tinggi. Nah, dalam kisah ini, maaf ya, saya juga nanti sering batuk karena masih masa pemulihan. Atas nama kami, Khosina. Kenapa Allah berkata nama kami, kok enggak aku? Jawabannya adalah, baik lagi ke sini, kami bermaksud litakdim, rasa keagungannya. Maksudnya apa? Yakni, kalau Allah berkata atas nama kami, contohnya Khosinnya yang maha tinggi. Apa keagungannya? Rasa kedudukannya di atas hamba-hambanya. Nah, karena punya pemerintahkan hambanya, termasuk berkuasa nyuruh Khidir, supaya bunuh anak kecil itu. Nah, berkuasanya itu. Tapi kalau Allah berkata atas nama aku atau ana, itu pengertian litakribi, untuk rasa kerisauan hambanya. Karena akrab maka mengistimewakan. Contohnya kepada Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Pakai an'amtu, enggak berbunyi an'amna. Wahai Bani Israel, aku itu mengistimewakan kalian. Udhkuru ni'mati. Ingatlah kalian nikmatku allati an'amtu. Pakai tu loh ya, pakai aku. Yang aku telah berikan nikmat atas kalian. Lanjutannya misalnya wa ani fadoltukum, fadoltu bukan fadolna, fadoltu. Wahai Bani Israel, aku mengistimewakan kalian. Ini rasa kedekatannya, Ternyata Bani Israel kurang bersyukurnya di dekat kepada Allah. Dikasih nikmat banyak, dikasih fadlu karunia kebesaran, kurang bersyukurnya ternyata. Ini salah satu dari kategori akibatnya al-maghdubi, mereka kategori orang yang dimurkai dikarenakan diakrabi oleh Allah gitu kasarnya, diistimewakan ternyata kurang syukurnya. Ini kalau berkata aku di ayat ini berkata atas nama memerintah Khidir untuk berbuat apapun semaunya.
Termasuk apa? Allah berkata, kami berkuasa memerintahkan Khidir untuk membunuh anak muda itu. Maka Khidir berbuat membunuh tersebut bukan menurut kemauannya Khidir sendiri, tapi diperintah Allah yang maha berkuasa. Makanya dari ayatnya tertulis setelah khosina ada arotna. Fa'arotna, maka kami, siapa kami di sini? Allah. Nah, lewat lisan Khidir. Wa Musa fa'arotna, maka kami menginginkan. Jadi Khidir berkata, tapi menyandarkan diri kepada Allah. Wa Musa, saya atau kami tadi disuruh Allah membunuh anak kecil itu. Kenapa dibunuh kecilnya? Karena Allah punya rencana. Apa rencananya? An yubdilahuma, mereka berdua, Tuhan kedua orang tua itu yubdilahuma, memberi ganti untuk mereka berdua khairon, dengan yang lebih baik minu darinya. Gitu. Jadi di ayat 81 ini ada dua fiil, khosina dan arotna. Khosina kami khawatir, yakni Khidir khawatir. Kalau arotna, Allah yang ingin ngasih gantinya. Kalau anak tadi itu terbunuh oleh Khidir. Nih, ada dua fiil kata kerja, khosina dan arotna. Jadi Allah memerintah Khidir untuk membunuh karena Allah telah berencana mengadakan penggantinya. Fa'arotna, supaya Tuhan mereka berdua menggantikan untuk mereka khairon, dalam kurung dengan anak yang lebih baik minu darinya, zakatan yang lebih baik dalam kurung kesuciannya, wa aqraba ruhman, dan lebih dekat dalam kurung mendalam. Rotna dan khosina masuk dalam satu ayat sekaligus, khosina dan arotna. Maka adegannya seperti ilustrasinya, ketika kisah maka kami khawatir. Nah, siapa berkata kami ini? Khidir. Nah, kenapa nggak berbunyi aku khawatir? Kok kami khawatir? Jawabannya adalah kita lihat pojok kanan bawah. Sebagaimana saya bahas pertanyaan yang lalu, saya riset tentang ro'a. Apa ro'a? Melihat. Tentang huruf hamzah. Hamzah huruf penempatan derajat. Alif huruf pembatas. Nah, ketika Khidir berbuat melihat atau ro'a, maka atas kuasa Allah penglihatan Khidir itu tembus hijab. Allah buka hijab. Makanya pada pertemuan sebelumnya, Khidir bisa melihat jauh ke depan ketika naik perahu, ada raja yang akan merebut. Maka punya inisiatif melobangi perahu. Sama di sini. Atas kuasa Allah, hijabnya untuk Khidir dibuka. Makanya alifnya transparan. Nah, karena transparan, lihat si anak muda itu. Lihat apanya? Lihat nantinya ketika dewasa. Lihat nantinya. Paling ini masih kecil, masih anak kecil. Lihat nanti ke dewasa. Atas kuasa Allah, Khidir dibuka hijabnya. Bisa melihat bagaimana nasib dewasanya itu. Apa dewasanya? Nanti berbuat menyesatkan abawahu. Khidir tahu itu. Dari mana tahunya? Karena ainul yakin yang Allah ditembuskan. Nah, Khidir melihat gulamun akan berbuat menyesatkan abawahu. Dia menyesatkan, maka Khidir akan memutuskan. Ini ya, tanda silang merah. Memutuskan. Nah, akhirnya apa? Kita khawatir melihat gulamun yang nanti dewasa akan menyesatkan kedua orang tuanya, maka yang Allah ajarkan bisa melihat tembus hijab. Makanya sama kami. Maka Allah memerintahkan Khidir. Allah menyuruh Khidir untuk apa? Berbuat fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Makanya ya dalam kaidah ilmu alat tingkatan ketiga dikenalkan fi'il dilihat dari bentuknya ada 3 macam. Fi'lun madin. Kalau dinamai lengkap harokatnya tanwin fi'lun madin. Yang kedua fi'lun mudhari'un. Yang ketiga fi'lu amrin. Bukan fi'lun amrin. Bukan fi'lu. Fi'lu amrin. Nah, beda loh ya. Kalau fi'il madi, fi'lun madin. Lun, karena sifat mensifati. Kalau mudhari, fi'lun mudhari'un. Tapi kalau fi'il amar, nggak boleh tanwin. Fi'lu, bukan fi'lun. Fi'lu, apa fi'lu? Disandarkan masalahnya. Nah ini, apa hikmahnya fi'il amar namanya fi'lu amrin? Kok nggak fi'lun amrun? Jawabannya adalah, setiap perbuatan yang dikerjakan Khidir adalah disandarkan, dimudhofkan kepada amrin. Perintah Allah, itu hikmahnya. Maka Allah menciptakan fi'il amar untuk Khidir supaya dikerjakan. Apa? Uktulu, bunuhlah. Uktulu, bunuhlah. Iya. Jadi Khidir mengamalkan fi'lu amrin. Apa Allah? Berarti Khidir mengamalkan fi'lu amrin. Perbuatan yang disandarkan pada perintah. Perintah ngapain? Untuk membunuh anak itu. Kenapa Allah nyuruh membunuh anak itu untuk Khidir? Nah, jadi bertepatan. Ketika Khidir sedang membunuh, maka Allah menyiapkan langsung gulaman akhara. Jadi baratnya akan segera dibuat hamil ataupun segera melahirkan anak berikutnya itu. Ini adegan ilustrasinya ketika Allah ingin apa? Menggantikan gulaman akhara, menggantikan pemuda yang lebih baik atau yang lain dari pemuda yang dimatikan oleh Khidir tersebut. Jadi bermula dari Khidir khawatir. Apa khawatir? Khosina. Kenapa pakai nah? Karena khawatirannya bermula dari
ketajaman kelihatan Khidir yang ainul yakin itu. Karena bisanya melihat, karena Allah berkuasa juga, masih kemudian dibuka hijabnya. Makanya pakai khosina, bukan khositu. Nah, akhirnya apa? Karena khawatir, maka Khidir merasa ada inisiatif ingin membunuh pemuda itu, menyiapkan gulaman akro. Karena arotna, Allah ingin memberi ganti pemudanya lebih baik dari yang terbunuh. Khosina dan arotna. Yang ketiga, Khidir menerangkan kepada Musa tentang mengenai dinding yang mau roboh itu. Wahai Musa, wa amma dan adapun al-jidaru, dinding atau tembok dalam burung rumah itu, fadala litu bagi atau milik dua anak yatim fil madinati di kota itu. Wa kana tahtahu kalau berkata dan adalah di bawahnya ada kanzun lahuma, harta benda yang tersimpan untuk keduanya. Wa kana abuhuma, sedangkan bapak atau bapak keduanya itu adalah solihan, orang yang soleh. Faroda robbuka, maka Tuhanmu mengingat asudahuma, so mereka berdua segera beranjak dewasa maksudnya. Wayastakhrija, dan segera mereka berdua mengeluarkan kanzahuma, harta benda simpanan mereka berdua, rahmatan sebagai rahmat min rabbika, dari Tuhanmu. Ketika adegan Khidir itu menahan tembok supaya nggak roboh, ibaratnya ya, itu atas nama bukan dirinya, bukan aku menginginkan atau kami menginginkan, tapi Tuhanmu menginginkan, wahai Musa. Arodarobuka, Tuhanmu menginginkan. Jadi bukan mau ini Tuhanmu, ini ibaratnya refleksnya gerak Khidir peduli kepada tembok itu supaya nggak roboh, itu ibarat seperti digerakkan oleh Allah, digerakkan langsung. Ibaratnya diremote, dikontrol, diremote, disetir langsung oleh Allah. Bagaimana tangannya menyangga, bagaimana supaya tegak lagi, itu ibaratnya Khidir tanpa sadar, dan Musa ngeliat saja. Maka Musa komentar, bahasa saya, ngapain kamu capek-capek betulin rumah roboh itu? Ini apa, penduduk negeri ini nggak peduli kita orang asing, nggak dikasih apapun. Tentunya kamu harusnya ngasih imbalan untuk apa kepada mereka, minta imbalan. Capek-capek membangun tembok, kenapa kok kamu nggak minta pada mereka imbalan? Nah, ini Musa komentar, menganggap sia-sia usaha Khidir, capek-capek ngapain kok spontan refleks betulin tembok itu ngapain? Nah, Khidir nerangkan di sini. Itu bukan mauku Musa, itu aroda robbuka, maunya Tuhanmu itu, maunya Tuhanmu. Jadi Khidir berbuat 3 hal. Berbuat horoko atas nama arotu, aku menginginkan untuk melobangi perahu. Berbuat kotala atas nama arotna, kami menginginkan untuk membunuh anak muda itu. Wahai Musa, Tuhanmu menginginkan untuk menegakkan tembok meroboh itu. Oh, berarti ketika Khidir berbuat horoko, dasar kemauannya sendiri karena berkata arotu. Tapi kalau mengamalkan fi'il kotala atau membunuh atas dasar perintah dari Allah, karena mengamalkan fi'lu amrin, apa fi'lu perbuatan, apa amrin, disandarkan kepada perintah, karena dimudofkan, disandarkan. Oh, berarti atas dasar instruksi dari atas gitu dasarnya ya. Khidir disuruh Allah membunuh anak itu. Maka perbuatan kotala mengamalkan dasar perintah dari Allah. Sedangkan berbuat akoma, menegakkan. Khidir mengamalkan dasar merasa sedang digenggam, disetir. Kalau istilah kasar itu dirasuki, kalau istilah kasarnya. Dirasuki, disetir oleh perbuatan Allah, untuk Allah ikut sertakan di dalam gerak perbuatannya. Jadi Allah yang menggerakkan Khidir supaya refleks tangannya membangun tembok itu. Refleks, spontan ibaratnya. Tanpa berkata apapun ibaratnya, tanpa sadar apapun ibaratnya. Jadi kayak robot gitu. Cekatan gitu. Jadi Allah mengikut sertakan Khidir dalam fiilnya, dalam perbuatan Allah menegakkan tembok tersebut. Khidir berbuat horoko, kotala, dan akoma. Pada tutup kisahnya, Khidir mengaku terakhir-akhirnya bilang, Amri, Musa, dan tidaklah aku berbuatnya itu atau melakukannya itu an amri, atas kemampuanku sendiri. Dalika takwilu, itulah takwil. Apa takwil di sini pemahamannya? Tujuan perbuatanku yang malam pasti yang kamu belum sanggup atau tidak sanggup, alaihi sobron, sabar atasnya, sabar untuk tidak mengomentarinya, sabar untuk tidak interupsinya. Jadi wa Musa wa ma faltu an amri. Yang menarik adalah ini kata kerja faltu. Khidir nggak berkata pakai amilayak malu. Wa Musa wa ma amil tuhu. Apa amil tuhu? Sama artinya amil tuhu, aku mengerjakannya. Sama dalam bahasa Quran, amilayak malu mengerjakan, fa'alayak alu mengerjakan. Nah ini kenapa kita nggak berkata wama amil tuhu, kok pakai fi'il fa'al tuhu, kok nggak amil tuh? Jawabannya adalah
kata fa'altu bermaksud perbuatan Allah langsung. Kalau amila ya'malu perbuatan manusia yang mengerjakan fiil-fiil yang diciptakan oleh Allah. Contoh misalnya, Allah menciptakan fiil akhoda ya'khudu. Saya mengamalkan Nah, ketika saya mengamalkan fiil akhoda ya'khudu, ternyata saya mengamalkannya mengambil barangnya orang, mengambil hal yang haram. Maka perbuatan mengambil barang haram itu namanya saya berbuat amilu. Apa amilu? Beramal. Mengerjakan fiil akhoda tapi saya salah gunakan. Itu namanya amilayak malu. Oh, berarti amilayak malu adalah mengerjakan fiil-fiil yang ciptakan. Maka Allah menilai perbuatan kita. Apa amalannya? Oh, sholihat. Kenapa sholihat? Karena saya berbuat amilayak malu memilih fiil-fiil yang saya tidak menyalahgunakan. Maka berbunyi fa'altuhu, tidak ambil tuhu. Kenapa? Karena yang berbuat dalam fiil itu Allah langsung. Bukan Khidir itu ibaratnya. Kalau berbunyi wa ma amil tuhu berarti Khidir merasa memakai fiilnya Allah. Allah nyiptakan fiil menegakkan akoma dan Khidir milih. Khidir milih itu. Ini enggak. Khidir enggak milih, tapi dipilihkan langsung oleh Allah supaya menjadi fa'il bagi fiil akoma itu. Makanya fa'al tuh. Ini ya. Fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun. Apa fahuwa fa'ilun? Allah ya fa'ilnya. Wadaka apa daka? Beda dengan dalika. Dalika kalau dalam tinjauan ilmu tingkat 7, ayo yang merasa. Yang masuk ruangan sini anggota paket 7 sudah kenal i'rabul Quran ya? Sudah kenal mengenai i'rab. Dalika, da ismul isaroti mabniun ala sukun. Li harfun li budin. Ka harfu khitobin, benar ya? Apa li harfun li budin? Apa budin jauh? Kalau dalika berarti antara jari menunjuk dengan bendanya jauh, nggak nempel. Kalau daka nempel. Maka dalam kaidah sorob tingkatan paket 7 atau paket 6, fahuwa fa'ilun wadaka maf'ul, nggak bunyi wadalika maf'ulun tapi wadaka maf'ulun. Kenapa daka? Nempel. Berarti Khidir sebagai maf'ul yang ditempelin oleh Allah. Wadaka maf'ulun. Nggak berbunyi wadalika maf'ulun. Pakai daka. Nah, berarti Khidir sebagai maf'ul. Apa maf'ul? Diremot oleh Allah. Dijadikan objek langsung untuk menjadi pelaku dalam fiil akoma. Apa akoma? Menegakkan tembok itu. Makanya kita bilang wa ma fa'altuhu an amri. Pakai fa'altuhu, tidak berbunyi wa ma amiltuhu. Tidak. Karena kita nggak merasa memilih fiil itu, tapi merasa dipaksa Allah mengerjakan fiil itu. Nah, ini ya. Wa ma fa'altuhu. Itu bedanya fa'ala yaf'alu dan amila ya'malu. Kita buka catatan berikutnya. Di Al-Kahfi 65. Kenapa ya dalam pengalaman dua orang ini, pengalaman bersama terus ini, kenapa Musa selalu kontra dengan Khidir? Kenapa ya? Dikarenakan ada kata min indina dan min ladunna. Di Al-Kahfi namanya saya baca perkata ya. Ini coba kan yang pertemuan yang lalu. Fawajada, maka mereka berdua. Berdua siapa? Musa dan Yusha bin Nun. Dalam berbagai kitab tafsir namanya Yusha bin Nun, yakni anak muridnya Musa, pelayannya atau pendampingnya. Bahwa jada maka merudah mendapati abdan seorang hamba. Karena tanwin umum asing, masih isim nakiro karena Musa merasa asing, masih belum tahu. Min ibadina, dari hamba-hamba kami, ataino yang kami telah memberinya rahmatan min indina, rahmat dari Tuhan kami, dari sisi kami. Rahmat pengertian kenabian ataupun hikmah yang kedua, walamnahu, dan kami mengajarinya. Ya ini abdan tadi ya, min dari sisi kami ladunna, ilman ilmu. Ada dua kata di sini. Min indina, dari sisi kami. Ini kita bahas kemarin, seri 1. Min ladunna, dari sisi kami. Sama artinya, apa bedanya? Kalau min indina pas indah itu indi, sisi pengertian khazanah perbendaharaan gaib milik Allah. Misalnya bermuatan berwujud ilmu syariat. Apa syariatun? Aturan, kebiasaan. Nah, contoh misalnya, barang siapa belajar matematika dengan tekun, maka Allah kasih ilmu berupa pandai matematika. Nah, ilmu namanya min indina. Kenapa? Dulu dari ikhtiar. Ikhtiar belajar tekun, maka sukses. Bekerja, maka berhasil. Itu namanya min indina. Dari ilmu yang bersifat aturan. Apa aturan main? Berusaha, akan diberikan hasil. Belajar tekun,
Hasilnya pintar, namanya aturan. Ya Allah berlakukan pada semesta ya sunnatullahnya. Sedang kalau min ladunna, apa ladun? Sisi apa pengertian? Kekuasaannya di luar kebiasaan. Misalnya berwujud ilmu hakikat, apa ya hakikatun? Kebenaran yang tersembunyi. Nih, contoh misalnya, contoh menurut ilmu syariat, barang siapa memukul saya, maka saya bisa menuntut dia supaya dipukul, namanya syariatun, aturan. Karena barang siapa melanggar hukum, maka dihukum. Itu namanya syariatun, aturan. Tapi barang siapa ketika dipukul orang kok nggak bales, tapi bilang, sudah saya maafkan, saya ampuni. Itu namanya mengamalkan hakikat. Kenapa? Karena sadar bahwa memang Allah itu maunya Allah menggerakkan tangan orang supaya mukul saya, supaya saya jadi korbannya. Allah nguji saya, kira-kira marah apa enggak? Ini namanya sudah merasakan hakikatnya ilmu. Ini. Jadi kalau syariatun, aturan main. Barang siapa mendolimi, maka dihukum. Barang siapa berusaha, maka berhasil. Barang siapa tekun, maka sukses sebagainya. Itu syariatunnya. Sama di sini. Jadi ketika Musa naik perahu, apa secara akal itu perahu kalau nggak lubang maka nggak akan bocor, nggak akan tenggelam. Itu namanya aturan. Apa aturan naik perahu itu? Ya jangan dirusak perahunya. Itu aturan namanya, syariatun. Nah, sedangkan Khidir diajarkan ilmu yang min ladunna, bukan min indina masalahnya. Maka ya selalu berseberangan sikap dengan Musa akhirnya. Karena berbeda sisinya. Kalau yang ilmu hakikat dari min ladunna, kalau yang syariat min indina. Allah mengajari Khidir dan Khidir mengajari Musa. Karena niatnya Musa ketemu Khidir kan Musa bilang, wahai Khidir, ini ya belum mundur dulu sebentar ya. Allah berkata bahwa Musa, wahai Musa, wa alamnahu min ladunna ilman, dan kami Musa mengajarinya. Itu siapa? Khidir. Min ladunna di sisi kami ilman, ilmu yang Musa nggak diajari maksudnya. Ilman. Kenapa ditanwinkan? Karena asing bagi Musa. Ilmu apa Musa nggak tahu. Makanya tanwin isim nakiro, apa nakiro asing. Ilman. Kenapa tanwin ditanwinkan? Karena Musa nggak tahu ilmu itu. Kepadanya kepada Khidir, wahai Khidir, hal attabiuka, ini bahasa berkata, hal apakah dalam kurung boleh? Apakah boleh? Attabiuka, aku mengikutimu ala atas dalam kurung atas dasar berharap antu alimani yang atau dari apa saja yang ilmu apa saja yang ulim tarusdan yang benar-benar kamu telah diajarkan untukmu itu. Nah, apa boleh aku ikut padamu berguru gitu kasarnya ya, ingin diajari. Nah, berarti setelah Allah ngajar Musa. Nah, ini bermula dari awal pertemuannya niat Musa ingin ngapain? Ingin diajari langsung oleh Khidir ilmu yang pernah diterima dari Allah. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Musa itu ilmu yang bersumber dari min indina. Apa inti? Dari khazanah perbendaraan. yakni bermuatan ilmu syariat, aturan main. Sedangkan ilmu yang Allah ajarkan kepada Khidir adalah min ladunna. Apa ladun? Dari sisi kami, kekuasaan kami. Berarti ilmu hakikat. Jadi beda ini. Kalau Musa ilmunya dari min ilmu yang dipahami dua orang ini berbeda. Kenapa? Karena hakikatnya kedominan berpasangan beriringan, hanya berpasangan beriringan, bukan berhubungan menyatu. Alias nggak boleh diadu, nggak boleh dibenturkan. Kenapa? Kalau dibenturkan, karena memang berbeda sumber jalurnya. Ibarat dua kabel, ilustrasi dari ini ya, kabel min dan plus, ini bermuatan dua arus, min dan arus plus. Kalau diadu, dibenturkan, akan terjadi konslet. Apa konsletnya? Musa bentur dengan Khidir. Musa nggak setuju dengan Khidir. Selalu nggak setuju. Selalu berontak. Selalu ngomentari. Ya karena Musa menilai Khidir dan sudut pandang ilmunya Musa gitu. Dan sebaliknya. Khidir menganggap Musa itu nggak sabaran belajar ilmu seperti saya. Dan sudut pandang ilmunya Khidir. Jadi kalau dibenturkan akan konslet. Apa konslet? Jadi tidak bisa dihubungkan ini ke sana itu. Nah, berarti dari dua orang ini memang sumbernya Allah juga mengajari. Musa diajarin ilmu syariatun, bagaimana bekerja, bagaimana bermasyarakat, bagaimana sebab akibat, diajarin sunatullahnya. Sifat sunatullahnya diajarin kepada Musa. Apa sunatullah? Kebiasaan Allah. Sedangkan sifat wajibnya Allah ajarkan kepada Khidir. Misalnya Allah
bisa berbuat apapun di luar perintah manusia. Itu Allah ajarkan kepada Khidir. Contoh sederhananya misalnya, ketika adegan melobangi perahu, ilmunya Musa berjalan. Apa ilmunya itu? Wah Khidir, kalau dilobangi perahunya, kan lobang kan kemasukan air, maka tenggelam, kita mati. Nah, tapi Khidir ilmunya kan hakikat, nggak kenal sebab mati. Kenanya adalah mati itu karena Allah, bukan karena tenggelam air. Kalau memang waktunya mati, ya mati. Kalaupun enggak, ya enggak. Meskipun tenggelam air. Ini beda sudut pandangnya. Kalau menurut Khidir, hakikat mati itu karena Allah, bukan karena air, bukan karena tenggelam. Kalau Musa pikirannya, lah kalau tenggelam nanti mati. Ini namanya kontras akhirnya ya, konslet. Makanya Musa protes. Karena Musa menilai perbuatan Khidir dari sudut pandang ilmu syariat. Apa syariatnya? Bahwa kalau dilobangi, perahu bocor terlaut, mati. Oh berarti Musa punya pikiran bahwa mati gara-gara perahunya bocor, karena tenggelam. Kalau Khidir nggak mikir perahu bocor, nggak mikir tenggelam. Karena tingkatannya adalah hakikat mati adalah Allah. Kalau nggak belum waktunya cabut ya nggak mati, meskipun tenggelam lama nggak akan mati. Kalau emang belum waktunya mati gitu intinya. Nah ini makanya nggak bisa dibenturkan kedua ilmu ini karena beda jalurnya. Ini hikmah dari orang apa Khidir bilang firoku baini, apa firoku, wahai Musa, kita tuh firoku berbeda terpisah. Ilmu ini nggak bisa disatukan, harus pisah. Harus pisah, Musa firoku harus pisah. Jadi engkau nggak bisa menilai perbuatanku dari sudut pandangmu, nggak bisa. Aku pun sebaliknya nggak bisa berapa dari sudut nggak bisa. Harus firoku, harus berbeda. Beda jalurnya, Musa, beda jalur. Allah ngajari Khidir ngajari Musa. Nah, perumpamaan perbuatan Allah ngajari Khidir, kemudian Khidir ngajari Musa, itu perumpamaan seperti perumpamaan seorang ibu mengajari anaknya untuk menulis. Makanya ilustrasi dari layar ini saya kasih gambar seorang ibu sedang ngajari menulis. Apa gimana cara ngajar nulisnya? Yakni tidaklah sekedar mencontohkan tulisan untuk ditiru supaya anak nulis sendiri, tetapi lebih dari itu, jadi menggenggam tangannya untuk digerakkan langsung bagaimana cara menulis. Contoh misalnya, ada seorang ibu di papan tulis, wah anakku, kecil ya, yang baju merah ini ya. Coba tulis ini A, B, C, coba tulis di kertasmu. Nah, tentu tulisan ibu A, B, C di papan tulis dengan tulisan A, B, C di kertas anak kan beda ya. Anak berusaha sepersis mungkin. Anak berusaha semirip mungkin sebagaimana di papan tulis itu. Nah, setelah selesai nulis A, B, C, orang tua mau koreksi. Oh, enggak gitu. Itu kurang lurus A-nya. B-nya kurang gini garisnya. Nah, akhirnya apa? Ini cara pertama ya. Cara pertama mencontohkan. Ternyata dengan dicontohkan, hasilnya tulisan A-nya nggak persis. Akhirnya apa? Ibunya bilang, yaudah sekarang tulis ABC semaumu. Saya mau lihat. Bagaimana tulisan ABC semaumu. Saya mau lihat. Akhirnya nulis ABC. Nah, ternyata bukan gitu. Salah, nggak gitu bentuknya. Akhirnya apa? Dengan cara terakhir, digenggam langsung lah si tangannya itu untuk digerakkan pensilnya nulis ABC sebagaimana mestinya menurut ibunya itu benar. Nah, ini. Oh, berarti di sini dalam adegan ini Khidir pernah merasakan dicontohkan oleh Allah bagaimana suatu amalan. Yang kedua, pernah merasakan diperintah Allah bagaimana berbuat amalan. Tadi itu arotu. Apa arotu? Allah mencontohkan kejadian. Ada raja dari kejauhan akan merampas perahu. Itu namanya Allah mencontohkan. Mencontohkan suatu kejadian, Allah pengen nilai bagaimana solusinya Khidir menghadapi itu. Ternyata apa? Melobangi perahu. Jadi Allah mencontohkan tulisan berupa malikun. Seorang raja mau ngerebut perahu. Nah, Khidir punya inisiatif melobangi. Satu. Yang kedua, Allah dengan cara nyuruh Khidir nulis. Apa nulis? Nyuruh Khidir bunuh anak. Namanya nulis. Nyuruh Khidir nulis. Nyuruh Khidir bunuh anak. Ini ibaratnya harus nulis. Nulis langsung bunuh anak. Nulis. Nah, ini contoh yang ketiga, Khidir digerakkan langsung untuk menekan tembok. Aroda robuka. Khidir digerakkan langsung untuk menulis. Nah, ini. Jadi ibaratnya kasarnya Allah berbuat menggenggam Khidir dalam perbuatan Tuhan untuk menegakkan tembok itu. Tiga cara. Mencontohkan, menampilkan raja yang galak mau merebut perahu. Yang kedua, nyuruh Khidir nulis alias membunuh anak itu. Yang ketiga, menggenggam langsung tangannya Khidir untuk menegakkan tembok itu. Nah, Khidir mempraktekkan kepada Musa,
menggenggam Musa merasakan langsung bagaimana perasaan ketika melihat ada bahaya mengancam, ada raja mengeruk perahu. Bagaimana rasanya? Khawatir kan? Maka segera solusi ngelobangi perahu. Nah, Musa nggak sabar digenggam Khidir merasakan itu. Yang kedua, Khidir ngajak Musa, bagaimana rasanya ketika melihat orang tua yang akan disesatkan oleh anaknya sendiri. Bagaimana rasanya? Marah kan ya? Nggak tega kan ya? Maka harus dibunuh anak itu. Nah, Khidir nggak sabar digenggam, maaf ya, Musa nggak sabar digenggam Khidir untuk ikut merasakan itu, nggak sabar. Yang ketiga, Khidir mengajak Musa ikut pada keadaan di mana merasa khawatir temboknya roboh. Musa nggak sabar digenggam Khidir itu, nggak sabaran. Nah, ini jadi ketika Khidir menggenggam Musa, Musa berontak. Musa berontak. Ya karena katanya dua kabel ini nggak bisa atur. Lain arusnya. Lafat arotu. Ada ini hikmahnya ya. Arotu aku menginginkan. Arotna kami menginginkan. Aroda buka Tuhan menginginkan. Ada kalanya kita tuh diajari Allah untuk bisa menulis. Ya ini mengajarinya dengan 3 cara Allah kepada kita. Yang pertama, kita diperintahkan mencontoh tulisan orang lain. Alias apa? Meneladani kebaikan orang lain. Nah, setelah Allah contohkan ada orang baik, orang alim soleh, maka kita orang beriman, inisiatif arotu. Ya Allah, arotu. Aku menginginkan untuk beramal kebaikan seperti yang diamalkan orang baik itu. Itu maunya Allah. Ketika Allah mencontohkan ada orang baik, maka kita harus mendahului diri. Punya keinginan, arotu. Ya Allah, aku ingin ke orang itu. Nah, jadi Allah ingin ngajari kita orang baik dengan lewat contoh. Diperintah mencontoh tulisan orang. Diperintah meneladani kebaikan orang. Makanya kita itu zamannya ilmu mudhari. Masih ingat ya? Ayo, yang merasa anggota paket 7 tahu ya tentang irobul Quran di irob fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun. Ini tadi fi'lun mudhari, apa fi'lun mudhari'un? Perbuatan yang meneladani orang soleh, marfu'un. Ini saya terangkat derajatnya marfu'un. Ini mana filosofinya. Wa alamatu rafihi, dan tanda terangkatnya derajat dhammatun dhahiratun. Apa dhammatun? Diri berkumpul Allah dengan orang soleh. Dhahiratun tampak jelas fi akhiri, di akhir hayatnya husnul khotimah. Li'annahu, karena dia sohihul akhiri, ingin hasil terbaik. Walam yatasil bi akhiri sayun, dan belum apapun yang bisa membatalkannya pahala dia, sesuatu apapun yang bisa membatalkan pahalanya itu. Nah, kita itu pada zamannya fi'il mudhari, zaman modern, zaman peneladanan. Fi'lun mudhari'un, perbuatan yang meneladani orang-orang soleh, marfu'un, akan terangkat derajatnya di Allah. Wa alamatu rafihi, dan tanda terangkatnya derajat, dhammatun, akan dihendaki berkumpul oleh Allah dengan orang soleh. Dhahiratun, tampak jelas husnul khotimah fi akhirih, di akhir hayatnya orang itu. Kenapa kita pengen orang soleh? Li'annahu, karena dia sohihul akhiri, ingin hasil yang terbaik di akhir perbuatan amalnya itu. Walam yaftasil bi akhir sayun, dan belum berhubungan apapun, misalnya yang mendapatkan pahala untuk amalan atau yang menyakitkan, itu sayun, nggak ada apapun yang bisa membatalkan pahalanya ketika dia meninggal itu. Nah, berarti Allah itu ngajari kita menulis, apa menulis menjadi orang baik itu dengan cara mencontohkan agar kita meneladani. Berarti zaman modern adalah zaman peneladanan, niru orang zaman dulu, entah niru baiknya atau niru buruknya. Kalau niru baiknya, maka dhammatun, terangkat derajatnya. Yang kedua, fi'il aradna. Apa aradna? Kami menginginkan. Yang kedua, Allah ngajak kita menulis dengan cara apa? Diperintah mengarang tulisan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Maksudnya apa? Disuruh menjadi pelopor kebaikan. Makanya ada kata-kata sabiku ila magfiratin. Ada sari'u, wasari'u, bersegeralah. Ada sabiku, berlomba-lombalah, ya kan ya? Fastabikul khairati, apa berlombalah? Jadilah pelopor. Lah kalau nggak mau nyontoh orang lain jadi baik, minimal engkau jadilah contoh bagi orang lain, gitu maksudnya. Jadilah pelopor. Kalau nggak mau nyontoh tulisan, nulislah sendiri, tapi nulis yang benar, yang baik, supaya jadi contoh. Gitu hikmahnya. Kita diperintah mengarang tulisan tanpa ada contoh. Ini apa? Ngasih contoh, ngasih pelopor kebaikan. Isyarat dari lafaz aradna. Apa aradna? Kami menginginkan.
untuk jalankan perintah Allah berupa amal kebaikan kepada orang lain atau orang buruk, misalnya memaafkan sebelum dimintai maaf. Nah, ini namanya tanpa contoh, tanpa dicontohkan si korban, si pelaku minta maaf, baru saya memaafkan. Ini bukan fiil ini. Fiil ini adalah si pelaku yang dolimi saya, meskipun nggak minta maaf, sudah saya maafkan. Nah, ini namanya saya jadi pelopor memaafkan duluan sebelum diminta maaf. Itu namanya arodna. Apa arodna? Kami menginginkan untuk jalankan perintah Allah berupa amal kebaikan kepada orang buruk, misalnya telah memaafkan sebelum dimintai maaf. Arodna, hikmah dari cara Allah ngajarin kita, disuruh apa? Disuruh jadi pelopor kebaikan. Kalau nomor satu tadi, disuruh mencontoh kebaikan. Kalau nyontoh nggak bisa, nyontoh nggak mau, nah silakan mendahului diri menjadi pelopor supaya dicontoh orang lain. Sekarang arodarobuka. Apa arodarobuka? Kita digenggam langsung untuk digerakkan menulis. Kalau tadi Allah mencontohkan tulisan, terus kita nyontek, niru. Yang kedua, Allah nyuruh kita nulis sendiri, ngarang sendiri, tapi harus benar. Nah, kalau mencontoh kita nggak mau, dasarnya ya, kalau nulis sendiri kita nggak mau jadi pelopor, maka Allah genggam langsung ini. Ya, ini diajak langsung merasakan jadi orang baik yang sebenarnya. Namanya hakul yakin, yang sebenarnya. Isyarat dari lafaz aroda robuka. Apa aroda robuka? Tuhanmu menginginkan untuk mengajakmu turut serta dalam perbuatan baiknya terhadap orang buruk itu. Meski timbal baliknya tetap buruk terhadapmu. Jadi misalnya si A nyakiti saya balas baik. Nyakiti lagi, saya baik terus saja meskipun nyakit terhadap saya. Ini namanya kita tuh digenggam. Makanya Rasulullah setiap beliau dolimi orang nggak pernah balas buruk. Kenapa? Rasul sudah merasakan aroda robuka. Rasul merasakan digenggam oleh Allah untuk mempraktekkan sifat Rahman Rahimnya Allah. Untuk mempraktekkan sebagai khalifah, mempraktekkan sifat pemaafnya Allah. Maka Rasul merasa digenggam. Makanya Rasul nggak dendam, nggak balas nyakiti. Kenapa? Merasa digenggam, diajak serta dalam perbuatan Tuhan, mengampuni atau memaafkan. Oh, berarti ketika orang dolimi kita, hakikatnya adalah Allah ingin ngampuni orang itu. Lewat siapa? Lewat kita. Kenapa lo milih kita? Karena kita jadi orang baik. Nah, bersyukurlah dipilih itu jadi korbannya untuk Allah salurkan lewat diri kita sebagai media untuk Allah ngampuni orang itu. Karena hanya orang-orang baik sajalah yang bersedia memaafkan, yang bersedia mengampuni terhadap buruknya orang-orang tersebut. Maka ketika kita dalam keadaan digenggam, digerakkan langsung, bersyukurlah. Kenapa? Karena ibaratnya kita tuh berbuatnya tuh langsung amalan yang murni hakul yakinnya. Jadi tidak ada tendensi apapun. Murni ikhlasnya. Kenapa? Kita di kategorinya bukan mukhlisin, mukhlasin malah mukhlasin. Diikhlaskan, jadi dibuat Allah ikhlas ya. Kenapa? Allah sendiri yang berbuat masalahnya. Ini. Jadi ketika kita didolimi orang, itu berarti waktunya bagi kita untuk bersedia sebagai media Allah untuk digerakkan supaya gampang mengampuni, gampang memaafkan, jangan gampang menuntut. Nah, ini agar kita bisa merasakan ilmu yang pernah kepada Khidir, min ladunna, ilmu hakikat. Apa hakikatnya adalah gurunya orang kepada kita adalah itu maunya Allah bahwa kita sebagai korbannya. Kita dipilih itu maunya Allah itu. Nah, kalau kita berontak, berarti kesannya nggak bersedia dipilih Allah sebagai korbannya. Nggak bersedia dipilih Allah untuk dipakai alat untuk memaafkan orang itu. Ini yang ketiga. Makanya tidak semua orang itu sabar atau betah digenggam Allah. Nggak semuanya sabar. Musa aja berontak loh. Musa berontak digenggam Khidir, berontak Musa. Musa ini ya. Ya ini ya contoh ya. Maka kesimpulannya, arodna, aroda robbuka. Apa arodtu? Aku menginginkan meneladani kebaikan. Apa arodna? Kami menginginkan mencontohkan kebaikan. Apa arodaman? Kebaikan. Arodtu, aku ingin kebaikan. Yakni apa? Ketika Khidir melihat dari jauh bahwa ada raja di laut suka ngerebut perahu yang bagus-bagus, maka Khidir menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan bagi perahu itu supaya nggak direbut. Makanya dengan berbuat yang bertentangan dengan syariat, maka demi kebaikan dilaksanakan itu. Nah, ini kebaikan. Nah, berikutnya
Kami menginginkan, yakni mencontohkan kebaikan. Contoh misalnya Khidir. Ketika Khidir melihat bahwa anak muda itu kedepannya akan menceritakan orang tuanya, maka dengan berbuat menghilangkan satu nyawa, maka melindungi nyawa-nyawa yang banyak itu. Nah, ini. Maka dengan Allah contohkan, ya contoh anak berbuat buruk yang nyari korban adalah orang tuanya dan jadi korbannya. Maka dengan contoh itu, Khidir berinisiatif akan menghapus contoh buruk itu, ilustrasinya. Allah ngasih tulisan anak buruk. Allah Khidir menghapus tulisan itu. Allah mengganti tulisan yang baik. Ini hikmahnya Khidir diajari nulis langsung. Ketika Allah nulis ada gulaman su'an, gulaman buruk. Khidir menghapus gulaman itu. Nah, Allah mengganti gulaman yang lainnya. Ini contohnya. Yang ketiga, Tuhan menginginkan menggerakkanmu dan gaman kebaikannya. Oh, berarti Khidir sabar ketika digenggam oleh Allah. Musa tidak sabar ketika diajak Khidir untuk masuk dalam suasana merasakan langsung perbuatan Allah. Enggak sabar di situ. Enggak sabar. Karena beda wilayahnya, beda dimensinya, beda jalurnya. Ketika Musa diajak masuk ke jalurnya dimensinya Khidir, Musa enggak sabar karena beda, kabelnya beda. Pada hakikatnya adalah segala perbuatan Allah dalam hambanya itu hakikatnya Allah ingin semuanya kebaikan. Termasuk tadi jadi dengan Khidir melobangi perahu ternyata berhasil baik kan ya, nggak direbut oleh raja. Dengan Khidir membunuh anak kecil tadi terasa berhasil baik kan ya, jadi orang tuanya selamat. Dengan Khidir menegakkan tembok supaya nggak roboh ternyata baik kan ya, hartanya ditemukan oleh si Ali warisnya anak itu. Ini contohnya. Oh, berarti ketika kita mengalami, meneladani, atau mencontohkan, atau kita genggaman, tetaplah bersabar meladani kebaikan orang lain, bersabar ketika digerakkan Allah dalam genggamannya yang selalu bermuatan kebaikannya. Dari hikmah secara bahasa, lafaz aradtu, aradna, arabuka dari pertemuan kali ini, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Demikian dari saya materi pertemuan kali ini. Singkat materinya tentang membahas lafaz aradtu, aradna, arabuka dalam tinjauan bahasa beserta hikmahnya dari pengalaman Khidir bersama Musa.